atau sahabat, baik sahabat menurut syar'i ataupun sahabat tidak termasuk syar'i. Arti sahabat menurut syar'i dan beriman Islam berarti kan Rasulullah SAW sahabat. Lagu Arab dengan isi dia beriman, lagu yang bagus kan Rasulullah SAW. Yang bagus ini para, karena Rasulullah selalu husnuzon. Sehingga dia meninggal dunia, Abdullah bin Ubay gede dengan ampun. Bahkan tangkong bukan di Rasulullah sini tangkongan Abdullah bin Ubay ini waktu meninggal. Sampai lagi sembahyangnya. Dan nanti tegur isi Umar bin Khattab dengan kalimat la taqumu fihi abadan. Gede dan sampai ngancur untuk menyembah apa anda menyembahyangi atau berdoa. Gede sampai turun firman Allah. Ya waktu nanti peringatin Rasulullah si Umar bin Khattab kan paling gede nerima ayat sih maka nabi najul mu'minin yang seperti sampai kepada Rasulullah Allah fa in istaghfarta lahum sab'ina maratan dengan ya ampun 70 kali la yaghfirullahu dia dengan tampun insyaallah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyatakan ini pilihan. Lalu 7 kali seandainya mengendainya pun 70 kali dia mengampuni Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah mengatakan ini pilihan. Kata-kata seandainya mengandung arti pilihan. Kalipun memang syarat lagunya pilihan. Kalau mau jangan kelebihin daripada 75 darpon setampuni 100 mungkin atau karoblah atau lebih daripada si pending tampuni. Nah, apakah Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai dan musyrikin ataukah yang memang Yahudi memang harap tahu syiriknya karena ia menganggap Uzair ibn Allah dia dari bapak kemudian nah Abu Thalib sangat sudah berjasa terhadap Nabi terhadap besar Muhammad SAW. Membentang gede sangat senang kangen. Lalu di waktu Nabi meninggal dunia Abu Jahal timpan Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ia seolah-olah ngancam angsal kuliah doang kalimatnya si Abu Talib langsung ketebok. Nah ia tidak sampai memulihkan Abu Jahal. Apa yang atargabu an millati Abdul Muttalib. Jadi lagu Raghibah atau tasrifan Raghibah yarga ujrid misalnya. Lamun muta'addi dengan an di mana kariha mengandung arti benci. Adapun lamuna muta'addi dengan fi di makna ahabba. Jadi an kan berarti raghibah an berarti apakah kau benci daripada Muttalib? Maka kalimat pertanyaan isi apa? Isi sampean masih Abu Jahal kepada Rasulullah SAW dia terjawab Rasulullah. Lalu terus Rasulullah membimbing. Saya tahu tahu terbuka hidayah di Pak Abu Talib. Saya nggak semangat sudah berjasa tiba-tiba meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ya sahabat ini Rasulullah si sayangan Rasulullah SAW. Adapun para terunda dengan Yahudi isi membantu Rasulullah SAW ini kan bau dia yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kayak syukur Rasulullah SAW alhamdulillahilladzi angkazaka minan nar angkazahu bi minan nar. Segala puji milik Allah isi bau menyelamatkan kanaknya dengan sebab aku daripada api neraka. Dia memang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Nah, inilah perjalanan daripada hidup manusia. Dari mana sih keterangan bahwa
memang arak dengan Filipina insyaAllah ta'ala jadi ahli ibadah dan jadi ahli surga. Si kedua, Filipina hanya jadi ahli ibadah, lagu dan Filipina jadi ahli surga. Saat ketulu Filipina dengan dia jadi ahli ibadah, lagu dia jadi ahli surga. Si keempat adalah arak dengan si Filipina jadi ahli ibadah, lagu dan Filipina jadi ahli surga. Jadi ahli ibadah, lagu dan Filipina jadi ahli surga. Ialah dengan 9 dunia dalam perang Su'ul Khatimah. Taat beribadah. Lalu pada ujung perjalanannya, ya, Su'ul Khatimah. Alhamdulillah. Qala babul jaridati alal makbarat al-qabri. Ini satu bau yawma la zilla illa zilluh. Illa zilluh. Jadi hidup dengan sehingga mendapatkan payung. Oleh saat tidak ada payung sama sekali kecuali naungan Allah, naungan aras. Salah satu adalah rajulun zakarallaha fafadatena, dengan isi senantiasa berzikir sampai nangis tubuh lagi pentang dan menyebut nama Allah. Ia isi termasuk salah satu dari prinsip itu. Berarti kan merupakan amal soleh, amal. Jadi amal itu artinya singkatan kalimat amal. Ain bermakna abdul, abdul artinya anggota Allah. Mim artinya makor, makor ucapan. Lam lubu artinya hati sepanjang dalam. Maka firman Allah yang mengatakan walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah isi minat kematian dan si minat kehidupan untuk menyeleksi, mensortir. Saya di antara manusia isi wah menyadari akan hakikat kematian dan hakikat kehidupan. Isi paling baik anggota awaknya terampil di keterampilannya apakah sesuai kerja syariat atau tidak, ataukah menyimpang keterampilannya dia sesuai kerja syariat. Kemudian makol, saya si paling terampil dalam berbicara, paling fasih, lisanan fasih, makol. Yang disebut mim dia dengan kalau makol ini adalah cara untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Apakah ini termasuk kalimat thayyibah ucapannya atau kandil? Kalimat-kalimat isi merugikan juga. Kalimat-kalimat yang menunjukkan kebencian kepada Allah dan suka Allah dengannya. Lam dubun adalah hati nurani paling dalam. Artinya, apakah ia gunanya artinya untuk senantiasa zikir? Apakah gunanya hatinya untuk senantiasa husnuzon? Apakah artinya penuh dengan to'at batin si-10 ataukah sebaliknya? Dengan isi akan masuk dalam kategori ayyukum ahsanu amala, maka ia si termasuk dengan isi mendapatkan keperkasaan Allah dan pengguna Allah. Wahwal azizul ghafur. Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha pengampun. Jadi kalimat ahsanu amala kadang-kadang permasalahan dengan ndek dengan abar, ndek dengan aksaru, ndek dengan ajalu, lalu ahsanu. Sebenarnya kalimat separah ini babul ittifaq. Jadi kadang-kadang orang artikan hanya ahsanu doang, tidak perlu banyak, yang penting bagus. Kadang-kadang tidak perlu banyak, yang penting bagus. Sementara zikir disuruh fadzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak.
sucikan ia dengan pagi sampai sore. Zikran katsira. Rasulullah di waktu nak isi ketunasin si salah satu kanak pajang si umban kuliah nyerahnya air yang kena wulu adik ketuan terunan si Rasulullah apa kemelek lah aku anaknya jika gitu lah Rasulullah adik kaji bau barang perlu dikaji nelayan yang perlu dikaji sampai di surga. Oh ini dia disangka ini sila hinang kau melek ni ini doang melek kaji Rasulullah adik kaji bau nelayan yang perlu dikaji sampai surga. Lalu jakna ibni bikasratil sujud. Lalu jakna tolong aku dengan Allah Ta'ala dengan banyak-banyak sujud dan banyak-banyak solat. Jadi kuantitas itu penting. Dia nanya kualitas, kuantitas itu penting. Walaupun menyebut ahsanu amalan tidak berarti menafikan aksaru amalan. Kadang-kadang ini dia maksud dulu. Tidak penting banyak itu, yang penting adalah asal yang paling bagus. Bukan yang paling bagus, yang paling banyak pun bagus. Nah dipadukanlah banyak dan bagus. Babul iktifak. Saya yang paling terampil di mana ini untuk melakukan sesuatu isi menyebabkan Allah jadi ribu. Saya paling terampil biwehna mengucapkan kalimat thayyibah. Saya si paling terampil artinya untuk senantiasa ingat kepada Allah. Selalu husnuzon dan wasuzon. Selalu artinya penuh dengan batin. Dari ayyukum, dia dengan ayyukum. Ayyukum, lalu dia dengan ayyukum. Kumpul karena lamun ayyukum rapat kamu. Rapat lamun ayyukum masih baik. Ya sebabnya lamun dengan zikir la ilallah masih terjauh kerja Allah. La ilaha illallah kira petang sekali aku masih jauh. Namun la ilaha illa anta wali julud Quran. Namun la ilaha illa anta tu jadi berpisah. Kita berpisah kalau Allah mendekat betul-betul wa aqrabu min hablil warid. Lalu adalah cara daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mensortir saya isi paling bagus, paling terampil anggota awak melakukan hal-hal sepeda si Allah. Si paling terampil bila untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Si paling terampil akan artinya untuk senantiasa ingat kepada Allah. Sehingga iyyakum wazanna fa inna ba'da dzanni ismun. Pada hindarilah persangkaan buruk. Sekarang sebagian persangkaan buruk adalah merupakan ismun. Dalam Al-Quran kan ada masalah. Nah, nolah ya kalimat asal. Kemudian sesuatu isi menaungi hendaknya artinya kestahuan isi apa? Isi benda si menghalangi sinar jenuh. Lalu sebenarnya jadi payung paling bagus adalah amal. Masih belum. Jadi dengan demikian rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi adalah wajib ada di dalam sholat. Sholatnya adalah bagian daripada syariat. Lalu tidak berarti syariat yang menarikan hakikat. Sehingga syariat tarikan hakikat marifat adalah bagikan satu unit bangku atau meja. Itu ibaratnya. Jadi syariat itu adalah bagikan daun meja yang berukir indah. Sedangkan tarekat adalah kaki depan meja. Sedangkan hakikat kaki kanan meja, marifat kaki kiri meja. Jadi meja berkaki 3. Daun meja tanpa kaki meja masih bisa dipakai. Dari alas untuk apa? Untuk norok bejana. Tanpa meja, tanpa kaki baru masih gunanya. Tapi kalau kaki tanpa daun meja, tapi nak anjah di depan, bila kapal di depan. Karena apa? Karena tarekat hakikat marifat ini adalah untuk menyempurnakan syariat. Jadi berarti
syariat terus tinggallah merampas-rampas nanti tarekat hakikat doang yang utamanya. Hanya merupakan suatu penyimpangan daripada tarekat muktabarah. Namun tarekat muktabarah, hakikat muktabarah sangat di sini perhatikan masalah syariat, karena dalam syariat itu terkumpulan tuh. Jadi pada nanti sholat tarekat syariat, tarekat hakikat marifatnya dilengkap sehingga berkumpullah pada kalimat ihsan. Ini adalah jadi penyempurna tarekat syariat tarekat hakikat jadi penyempurna untuk ibadah sebelum syariat. Nah sampai lalu ampas syariat. Nah ini ciri-ciri daripada dari dengan isi tarekat si ada adalah berarti dia bagus. Dalam berarti mencampingkan akal syariat. Jadilah nah yang dipertegas si kemakruhan itu adalah dengan isi berhadas di atas kubur. Berhadas merupakan kalimat penghalus daripada kada hajat. Si tokol bahasa tokol neme dari kubur dulu sini lekan. Ya sini lekan. Yang tidak bahasa layak kemakruhan dan durai. Walaupun gembur mak sebelum hadis sisa tu asake baca hadis kan. Asake tok baca hadis yang kadang saande na tokol di atas barak api dengan no masih lebih bagus daripada tokol di atas kubur. Ke hadisnya jadi dia kita hadis ini hadis pada Imam Bukhari hadis lagi akhirnya apa? Asal marah dengan tokol atas kubur langsung usir. Ya tidak lagu-lagu ngancam jangan larang. Nanti ke atas kubur. Silaranglah tokol. Kamu ada yang selapur pada ngancam. Karena aske hadis itu tahu. Aske hadis. Kemudian hadis ini kan luar biasa. Si telarang itu adalah si benar-benar adalah si tokol ada hajat naik kubur dia si telarang. Dan adapun Abdullah bin Umar sendiri dia tokol di atas kubur. Dia tokol di atas kubur. Haddatsana Yahya ibnu haddatsana Abu Muawiyah. Nah bercerita pada Abu Muawiyah. Anil Ammas daripada Ammas, An Mujahid daripada Mujahid, An Tawus daripada Tawus, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Daripada Allah bin Abbas mudah-mudahan Allah daripadanya. Ani Nabi SAW annahu marra bi kabraini, bahwasanya Rasulullah lewat pada dua kubur. Yu'adzabani, penghuninya di azab kubur itu. Penghuni kubur itu Nabi azab. Faqala innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya keduanya diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tiadalah keduanya itu diazab dengan sebab dosa besar. Tiadalah keduanya diazab lantaran dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu daripada keduanya, fakana la yastatiru minal bauli, salah satu di antara keduanya dia tidak menutup diri daripada kencing. Artinya lewatnya isi menek dia dah peringadu ni tabir kalau dengan caruan dia dah pilih wa ammal akhar, dan ada pun yang lain pakana yamshi bin namimah, yaitu adalah dia suka provokasi, ngadu domba, namimah. Jadi pertama azab kubur lantaran syariat, meninggalkan syariat, melanggar syariat. Si kedua melanggar hakikat tasawuf. Namimah itu adalah merupakan penyakit batin. Namimah ngadu domba dengan lalu daya adokannya dengan syarat dinawi, dengan syarat lalu dia tahu adokannya dengan syarat daya. Misalnya lalu daya semeton tidak tulen, tidak sabar. Abjur dia juru dengan tulen, tidak sabar. Jauh.
tunggu bila sih mungkin tadi kemarin sudah sabar lalu sudah terreka ke pelangnya si dengan macam-macam ini lebaran kami sudah kedua padahal arah dengan di arah dan mungkin di rumah manas-manas sih saya ini si paran sabar kan burung sabar jadi burung sabar saya ini no dengan si tono ya di mana dia muy inaruan mior pelangian atau terus